SMP Maflahul Ummah merupakan sekolah menengah pertama swasta yang berada di Jalan Fathahillah, lingkungan Serang Ilir, Kelurahan Randakari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Sekolah ini berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berdiri sejak tahun 2016 dan telah terakreditasi B. SMP Maflahul Ummah Cilegon berada di wilayah yang dikelilingi aktivitas industri dan pertambangan pasir yang cukup luas. Kondisi ini membuat isu lingkungan bukan lagi sekedar teori, tetapi menjadi realitas yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar. Mulai dari kualitas udara, kebersihan lingkungan, hingga perubahan kondisi alam. Karena itu, penanaman kesadaran lingkungan sejak kecil pada para pelajar menjadi sangat penting agar generasi muda tidak hanya memahami dampaknya, tetapi juga mampu tumbuh sebagai bagian dari solusi dan menjaga lingkungan di masa depan dan lebih peduli terhadap lingkungan di sekitarnya. Jadi di sini aku mau bahas berkaitan dengan lingkungan, teman-teman. Kalian merasa nggak lingkungan kita ini baik-baik aja nggak sih? Kalau menurut kalian lingkungan kita baik-baik aja nggak? Why? Kenapa? Kenapa lingkungan kita nggak baik-baik aja? Kayak hal-hal kecil berkaitan dengan lingkungan. Kita tahu kan kalau di sini tuh di kota Cilegon ini banyak banget industri. Bahkan di sana aja udah ada industri, di belakang udah ada industri. Kalian sekolahnya udah di tengah-tengah industri. Jadi kesadaran berkaitan dengan lingkungan itu menjadi kesadaran yang paling penting yang harus disadari oleh teman-teman semua dari masih kecil. Nah, kalau kita jawab berkaitan lingkungan kita baik-baik aja gak sih? Jawabannya enggak. Kenapa? Kenapa lingkungan kita enggak baik-baik aja? Itu yang pertama. Kita tahu, kalian tahu nggak ini tuh di mana? Di Jakarta. Ini tuh ada di kota Cilegon ya. Salah satunya ada di daerah di Juanda atau apa itu. Nah ini tuh udah bentukannya kayak di TV-TV itu yang udah menggunung banget dan itu menjadi permasalahan besar buat kota Cilegon. Apa yang menjadi permasalahan? Dampaknya apa? Ancaman terhadap lingkungan kita itu yang pertama, polusi udara yang semakin tinggi. Kalian tahu nggak di kota Cilegon ini udara yang kita hirup ini udah nggak sehat lagi, teman-teman. Kenapa? Karena kota Cilegon ini udah banyak industri, dan juga ada banyak pertambangan pasir. Kalau kalian biasa lewat dari lingkar, di situ kan banyak debu banget ya. Itu nggak bagus untuk kesehatan kita. Lalu yang kedua, ada sampah yang semakin menumpuk. Sampah yang semakin menumpuk ini akibat apa? Akibat dari ketidakpedulian kita terhadap lingkungan. Contohnya, buang sampah sembarangan, beli minuman di aqua gelas, tidak pakai tumbler. Itu tuh menjadi permasalahan besar. Walaupun sedikit demi sedikit, lama-lama jadi gunung kayak gini nih. Dan ini tuh susah buat diurai. Kalau teman-teman tahu, satu sampah plastik kayak gini nih. Satu sampah plastik kayak gini, itu tuh terurainya bisa 500 tahun setelahnya. Jadi kalau kalian udah meninggal, sampahnya enggak terurai-urai. Dan kalau semisal itu terus tertumpuk-tumpuk di dalam tanah, apa yang akan terjadi? Bumi kita yang penuh dengan sampah. Ekosistemnya enggak berjalan dengan baik lagi. Lalu yang ketiga, ada banjir di mana-mana. Kemarin kalian tahu kan di Cilegon itu banjir di mana-mana. Bahkan di mana tuh? Ciluran. Ya benar, bisa juga benar kan? Itu juga menjadi salah satu ancaman daripada lingkungan karena ketidakpedulian kita. Lalu ada tambang pasir yang semakin banyak. Ya tahu di sana yang mau ke Cibubur. Gunung Tangka. Iya benar, Gunung Tangka itu udah habis, sekarang udah pindah lagi ke sampingnya. Itu juga menjadi permasalahan. Tambang ilegal. Benar. Itu ada kunjungan. Keren loh, keren. Kalian berarti udah peduli nih sama lingkungan, tinggal tindakan kita terhadap lingkungan. Dampaknya apa? Dampaknya ya udara kotor. Kalau udara kotor, bukan hanya dari ini aja teman-teman, bukan hanya dari rokok. Kalian ngerokok nggak? Gimana?
perilaku kita juga ikut memperparah kondisi daripada lingkungan. Salah satunya apa? Buang sampah sembarangan. Di depan ini udah banyak sampah nih, dilihat-lihat. Kalian berarti nggak ada kepedulian terhadap lingkungan. Makanan tidak dihabiskan. Kalian tahu nggak, makanan yang kita makan terus nggak kita habiskan itu juga bisa merusak lingkungan. Lalu yang ketiga adalah nggak peduli sama lingkungan sekitar. Ya udah, orang mau buang sampah ya buang sampah, orang mau bakar sampah ya udah bakar sampah. Kita nggak ada kepeduliannya. Lalu apa sih yang harus dilakukan? Nah, pertama kita harus tahu nih kategorisasi untuk membuang sampah itu sendiri. Ada sampah B3, ada sampah anorganik, dan sampah organik. Kalau sampah B3 itu adalah sampah yang berbahaya, kayak obat-obatan, bahan kimia, suntikan, lalu juga elektronik kayak gini, baterai dan lain sebagainya. Lalu ada plastik kaca itu masuk ke dalam anorganik. Terus sampah organik itu kayak sisa-sisa makanan yang bisa dijadikan kompos untuk keberlangsungan lingkungan kita. Selanjutnya, kalian suka gak ikut tren beli baju murah yang ada di TikTok Shop? Sering kan ya? Kalian tahu gak baju itu sebenarnya dari apa? Kain pelan apa? Ketali. Ada baju itu yang terbuat dari serat-serat tumbuhan, teman-teman. Jadi kalau kalian pakai beli baju yang rusak apa? Soek. Yang rusak ya lingkungan gitu. Jadi perilaku konsumtif itu sendiri bisa merusak daripada lingkungan. Kalau kalian juga menggunakan AI, kalian sering kan belajar AI buat edit foto sama Flash. Itu juga bisa merusak lingkungan. Karena apa? Karena ketika kita melakukan ChatGPT, tolong buatkan itu aja udah menghabiskan berliter-liter air, teman-teman. Jadi itu juga bisa merusak lingkungan. Solusinya apa? Solusinya pertama, peduli terhadap lingkungan. Jadi kalau ada orang buang sampah ya kita tegur, jangan buang sampah kayak sembarangan gitu, karena itu bisa merusak lingkungan. Lalu kedua, ubah kebiasaan hidup bersih, teman-teman. Dengan apa? Bawa makanan. Kalian dapat MBK kan? Bawa tempat makan sendiri, bawa tumbler. Tuh, bagus banget itu udah mencerminkan lingkungan. Terus ada kegiatan daur ulang. Jadi teman-teman bisa mendaur ulang sampah itu jadi pot, jadi dan lain sebagainya. Itu juga menjadi salah satu solusi gitu. Nah, pada siswanya tuh bisa membuang sampah pada tempatnya, menghemat air dan listrik, dan juga menjaga kebersihan sekolah. Contoh tindakannya, menggunakan botol minum sendiri, menanam tanaman, mengurangi plastik. Dampak positifnya apa? Lingkungan kita tuh bisa jadi bersih, hidup kita lebih sehat, lebih teratur, masa depan kita ya jauh lebih baik karena lingkungan kita jadi sehat. Udah. Terima kasih banyak. Jadi aksi kecil dari tindakan-tindakan kalian itu bisa membawa perubahan